Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu lagi ya. Bertemu lagi dalam arti dalam bentuk lain gitu. Mungkin sebelumnya sudah saya lihat untuk semua pendaftar program OTT rekamannya gitu, kami sudah lihat, terus biodatanya, nomor handphonenya gitu ya, atau mungkin interaksinya di grup bersama dengan ustadzah masing-masing di grup WA. Dan sekarang kita bertemu dengan bentuk lain walaupun tidak bertatap wajah, karena ini nanti mungkin akan diupload untuk umum gitu. Jadi saya pribadi dan juga teman-teman hafidzah pengusaha yang lain, kami menghimbau jika memang tidak urgent, tidak untuk mengekspos diri gitu. Kecuali nanti misalkan kita ada forum yang sifatnya lebih private sesama muslimah, insyaallah bisa kita bertatap muka. Ya, perkenalkan saya di sini Fitria Sundari, salah satu pembina dari hafidzah pengusaha bersama dengan rekan-rekan yang lain. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit, karena jika kita tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita lengkapi rukun ukhuwah kita dengan berkenalan, tapi lebih santai aja sifatnya gitu ya. Jadi di video ini juga mungkin saya sifatnya juga lebih berdiskusi dua arah. Satu arah sekarang dari saya, nanti arah yang kedua dari teman-teman. Bisa kita bikin buka group discussion di WhatsApp ya. Sekarang kan WhatsAppnya hanya admin only, nanti bisa kita buka sewaktu-waktu untuk jika ada tanya-tanya jika ada tanya jawab bersama kita semua gitu, khususnya dengan saya, atau nanti ada Ustadzah Hafiz juga. Kalau misalkan di grup kecil kan nanti juga bisa lebih 24 jam kepada Ustadzah Ami, Ustadzah Abida maupun Ustadzah Senja gitu. Tapi misalkan dengan saya atau Ustadzah Hafiz, nanti mungkin kita bisa ada waktu khusus. Nah, pada kali ini selain saya memperkenalkan diri, saya ingin memperkenalkan logo ya. Memperkenalkan lebih jauh yang sudah terlihat tuh logo di sebelah kiri itu, hafidzah pengusaha, yang ada juga di poster-poster yang teman-teman lihat di pendaftaran. Jadi ini adalah sebuah gerakan atau sebuah komunitas ya. Sebuah komunitas yang berusaha memperbaiki diri, berniat dengan segala keterbatasan yang ada untuk mencapai tujuan akhirnya dari ridho Allah, dan kenikmatan yang tertinggi adalah surga Firdaus gitu, nanti bersama Rasulullah SAW sebagai hafidhah dan juga entrepreneur gitu. Kenapa menjadi hafidhah? Jelas ya, sangat banyak sekali nasnya gitu, keutamaannya sebagai ahlul Quran dan lain-lain. Tapi yang mungkin di sini ada keunikan yang kami usung adalah kita menggandeng pengusaha gitu dalam diri kita menumbuhkan jiwa entrepreneur, dan juga kita menumbuhkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya tadi pada teknisnya adalah bisnis gitu. Karena salah satu semangatnya adalah 9 dari 10 orang yang dijamin masuk surga adalah pengusaha gitu ya. Nah, insyaallah di kesempatan kali ini videonya tidak akan terlalu panjang, jadi ini overview sedikit. Dan pertama saya tadi memperkenalkan diri dan juga komunitas kita. Berikutnya misalkan nanti bisa diklik ya di sini, jika main-main di hafidzah pengusaha org bisa dilihat ada home. Saya sudah buka di sini biar cepet. Nah, ini adalah sedikit sekapur sirih hafidzah pengusaha menjadi hafidhah pengusaha untuk umat. Itu ada tagline kita ya. Jadi menjadi itu bukan kalimat yang tanpa makna gitu. Jadi memang di sini kita sama-sama belajar. Makanya masih menjadi gitu. Bukannya kita mengklaim diri sudah, misalkan kita hapus gitu ya kata-kata menjadinya, berarti kan cuma hanya hafidhah pengusaha untuk umat gitu. Kita sudah mengklaim diri sebagai hafidhah pengusaha, tapi saat ini kita masih menjadi, dan insya Allah kita akan terus berusaha untuk menjadi hafidhah pengusaha. Karena siapa yang Allah anggap sebagai hafidhah, siapa yang Allah anggap sebagai pengusaha yang sesungguhnya gitu, yang benar-benar taat kepada Allah gitu, itu hanya Allah yang tahu predikatnya. Makanya tarbiyah itu madal hayah, belajar itu sampai kita wafat kelak gitu.
Sakapur Siri di sini bisa kita baca bersama. Mungkin untuk poin ini saya akan bacakan ya, karena surat cinta gitu. Untuk yang lainnya mungkin kita tidak akan bacakan, bisa dibaca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Februari tahun 2001 menjadi lembaran hidup baru bagi kami. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebuah cita-cita yang sudah kami rencanakan akhirnya dapat terrealisasikan. Kami segenap keluarga besar Hafidhah Pengusaha mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kontribusi para sahabat dalam membantu menyukseskan program-program Hafidhah Pengusaha. Hafidhah Pengusaha lahir dari cita-cita kami untuk melahirkan hafidhah Al-Quran yang memiliki keahlian di bidang kewirausahaan. Kami berharap dapat melahirkan banyak hafidhah Al-Quran yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam perbaikan moral dan kemajuan perekonomian bangsa, dengan berbekal keimanan di dalam dada, kesungguhan dalam beramal, dan keyakinan pada janji naungan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh hambanya yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah, insya-nya panjang ya, nanti baca tahsin. Insya Allah, proyek dunia akhirat ini akan kita wujudkan bersama. Semoga niat, doa, dan ikhtiar kita untuk melahirkan Hafidhah Pengusaha mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hafidhah Pengusaha. Nah, jadi salah satu bentuk kontribusi teman-teman di sini menjadi peserta ya. Jadi peserta itu bukan sekedar kami lihat sebagai mengambil manfaat gitu. Kita sama-sama bergabung, berarti sudah sama-sama membuka diri ya, minimal ya. Mungkin yang di video itu ada beberapa orang yang maunya via WhatsApp aja, takutnya tersebarkan gitu. Insya Allah enggak ya, videonya insya Allah aman di dokumen kami. Nah, itu berarti kan sudah mau membuka diri gitu, entah karena alasan apapun gitu ya. Pasti banyak juga di luar sana tahfidz online ataupun tahsin online yang membuka seperti ini gitu. Tapi kenapa teman-teman memilih Hafidhah Pengusaha? Pasti ada curiosity atau keingintahuan tersendiri gitu kan. Nah, tadi satunya kita memilih gitu ya, teman-teman sudah memilih kami, itu juga bagian dari kontribusi, karena tadi semua program yang kami buat itu pada akhirnya cita-citanya tadi kita membuat sebanyak-banyaknya atau melahirkan sebanyak-banyak hafidhah Al-Quran yang berdiri atau punya fokus tambahan di bidang kewirausahaan gitu. Nanti bagaimana sokotonya aku bisa belajar tahfidz jadi wirausaha ya, itu nanti ya. Sekarang kita perbaiki dulu gitu kan, syaratnya di sana di bendera itu hafidhah itu yang paling atas sebelum menjadi pengusaha. Jadi misalkan teman-teman nanti ada yang sudah memiliki usaha gitu, sekarang mau belajar tahfidz ya boleh juga. Mungkin ada yang bermulai dari usaha dulu baru jadi hafidhah atau sebaliknya gitu. Atau ada juga yang belum sama sekali, aku belum hafidhah belum usaha, ya udah kita sama-sama belajar gitu ya. Insyaallah nanti semoga Allah mudahkan, kita akan buat beberapa program lain ya, salah satunya entrepreneur kelas online, yaitu syaratnya harus mengikuti kelas OTT ini ya. Itu OTT itu kalau misalkan dalam bahasa hukum itu, nah saya salah satu background saya hukum ya, satu saya hukum, S2 saya bisnis. Nah itu operasi tangkap tangan ya, makanya saya sengaja bikin singkatan itu lebih keren gitu. Bukan lebih keren ya, biar lebih merasa ditangkap gitu tangan kita gitu, untuk bersama-sama menjadi keluarga Hafidhah Pengusaha gitu. Lanjut latar belakang. Nah tadi ya saya sudah katakan bisa dibaca sendiri biar semakin banyak interaksi di website sini ya. Permasalahan umat gitu ya, pasti kita berawal dari sana. Terus kita harus mengembalikan semuanya pada Al-Quran, Sunnah, dan kita mendekatkan diri kepada Allah melalui kalamnya, dan juga mengikuti Sunnah dengan berwirausaha, karena Nabi juga seorang pedagang. Dasar pemikirannya kita punya dalil yang kita kutip. Kami atau kita nih? Kami dulu ya, kalian perkenalkan diri. Al-Quran atau bahasa 128, hadis satu lagi juga hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi atau Tirmidzi, ada 2 riwayat ya penulisannya, dan Nasa'i. Nah kita buat orang iri gitu ya di hadis ini. Iri dengan apa? Kita boleh bikin orang iri itu bukan dengan kecantikan kita gitu, dengan kita akhwat ya, bukan dengan harta kita, bukan dengan jabatan, bahkan bukan dengan kepintaran gitu. Tapi yang ada dalilnya itu, irinya itu adalah dengan orang yang Allah karuniawi kemampuan untuk membaca atau menghafal Al-Quran, lalu yang bacanya pada malam dan siang hari, maksudnya sepanjang hari gitu ya. Dan juga orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Nah itu makanya
dari hadis itu kita berpikir gitu, kami berpikir kalau misalkan seperti ini berarti orang yang seperti apa gitu. Bismillah, kita ikhtiarkan untuk kita ijtihadkan. Ini adalah seorang hafidzah dan juga pengusaha gitu, karena orang yang menghafal Quran pasti dia ada tuntutan, bukan tuntut ya, pasti dia mungkin bahkan sampai senang gitu bermurojaah gitu hafalannya gitu, walaupun lisannya nggak bergerak terus, mungkin pendengarannya gitu ya, nyariin murotal terus. Kalaupun misalkan nggak bisa nyariin murotal, nggak bisa bergerak mulutnya gitu ya, sedang menghadiri suatu acara gitu ya, hatinya gitu ya senantiasa berzikir, melihat sekeliling gitu ya, dikaitkan dengan ayat apa gitu ya. Masya Allah ya, semoga kita bisa menjadi sampai tahap seperti itu. Dan juga tadi misalkan yang berinfak, sebenarnya berinfak ini semua orang bisa ya, nggak harus orang yang ratusan juta gitu penghasilannya sebulan, tapi bisa juga pun kita cuma 1 juta gitu, terus kita spend uang 10.000 misalkan sebulan gitu ya, terus sehari kita dibagi gitu berapa hari, dalam 30 hari 10.000 itu dibagi 30, jadi ada setiap hari itu kita sedekah. Misalkan 500, saya nggak coba, silakan dihitung nanti kepanjangan ini videonya. Misalkan 10.000 gitu ya, terus per hari misalkan harus 1.000, nah misalkan pagi 100 gitu. Tapi kan kita juga ingat lagi, nanti ada hadis lagi yang sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya gitu. Kalau kira-kira kalau kita sedekah 1.000 itu manfaatnya berapa orang yang dapat gitu. Nah itu semangatnya. Tapi tadi ya kita bisa kalau misalkan masuk ke hadis ini, kita tidak ada batasan sebenarnya. Kalau misalkan kita belum hafal pun kita bisa membaca di siang dan malam hari gitu ya, sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Dan juga kita belum sampai kaya raya gitu ya, kaya raya menurut pengertian manusia gitu, uangnya sekian gitu, kita bisa sedekah dengan uang yang ada. Lalu tujuan kita jelas di sini bisa dibaca. Kegiatan ini untuk sebenarnya program tes ya. Terus itu Tahfidz Entrepreneur Scholarship. Nah ini salah satu kegiatan yang kami lakukan. Jika tertarik bisa dikepoin sendiri nanti dokumentasi. Nah ini lucu-lucuannya, kita nggak munculkan wajah kecuali yang laki-laki. Yang laki-laki biarlah bermunculan di muka bumi. Dokumentasi. Nah ini pembina yang saat ini tertulis di sini ya. Mungkin nanti insya Allah kalau misalkan kita sudah banyak gitu, banyak juga yang mau berkontribusi, bisa makin banyak di sini nih pembina-pembinanya. Ada saya Fitria Sundari, nanti ada Sudah Hafizena, dan juga Zuniar. Ini suaminya Sudah Hafizena ya. Jadi saya masih single dah. Lanjutnya kilas balik, nanti juga kalau ada yang tertarik bisa dilihat juga ini kilas balik videonya bikinan santri batch 3, testimoni beliau nanti ini juga sampai batch 1. Batch 2 itu kemarin kita membuat program sebenarnya hybrid gitu, menyantrikan para penjahit. Kan salah satu bisnis saya di sini konveksi ya, terus tapi ternyata prakteknya agak susah gitu, karena orang yang awalnya mau kerja itu ya orientasi dia kerja, agak susah ketika diajak mengaji gitu. Jadi kurang banyak dokumentasinya di sini. Tapi ada tadi yang dokumentasi yang ibu-ibu penjahit yang di sini, yang ibu-ibunya. Tadi yang mana ibu-ibu yang kira-kira yang sebelah kiri nih, sebelah kiri sini gitu. Lalu tadi bisa juga dilihat di sini ada blog ya, kalau mau berselancar di sini tulisan-tulisan santri. Kami ada kegiatan menulis setiap 1 pekan 1 tulisan, jadi insya Allah diupload sampai secukupnya di sini. Nanti kalaupun nggak banyak sini, yang lebih update bisa di IG ya, IG di hafidho.pengusaha. Ya baik, itu pengenalan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke pengantar ya, perihal tahfidz. Jadi nanti habis ini lanjutan pemateri kedua, mungkin bukan pemateri ya, ustadz yang kedua gitu ya, bisa terserah lah mau dibilang pemateri atau apapun, itu tentang tahsin. Nah saya mau overview tentang tahfidz, dan fokus di sini yang akan kita bahas perihal adab bagi penghafal Al-Quran. Nah nanti mungkin di sini ada yang merasa saya belum masuk kelas tahfidz gitu ya, atau saya daftar kelas tahfidz tapi masih dikasih materi tahsin gitu. Insya Allah kita siapkan, atau kita berusaha ya, minimal kita ikhtiar lah ya untuk menyiapkan kurikulum yang terbaik gitu. Jadi ketika ada yang mendaftar tahfidz tapi nanti masih harus tahsin dulu, nah itu berarti memang
kami merasa lebih baik ditahsinkan dulu nanti, supaya apa, supaya salah satunya ketika tahfidz itu tidak kesulitan gitu. Karena kalau misalkan kita sudah hafalan, apalagi misalkan juz 30 ya prakteknya gitu, hafalan tapi ternyata tahsinnya masih salah gitu, nanti untuk mengulangnya itu lebih mengulang lagi hafalan yang sesungguhnya gitu ya, panjang pendeknya harus benar gitu ya, atau huruf yang salah itu lebih sulit gitu. Tapi kalau misalkan mau sambil hafalan nggak apa-apa, tapi dari program kami di sini kita luluskan dulu tahsinnya baru kita masuk ke tahfidz. Oke, kita lanjut tadi ya, ada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Adab. Ini kalau tulisan saya seperti dokter, harap maklum ya. Dokter apa? Dokter apa ya saya? Dokter bisnis aja lah, saya lebih tertarik jadi dokter bisnis daripada dokter sungguhan gitu. Bukan itu ya, tapi maksudnya karena mungkin nggak passion gitu, terus takut gak menghadapi, makanya mungkin misalkan ada ya ibu-ibu dokter di sini ya yang bergabung gitu, apresiasi ya dari saya gitu, harus berjaga 24 jam gitu, harus mengenal gitu penyakit pasiennya gitu, karena itu bukan hal yang mudah. Oke, beberapa hal yang akan kita bahas sekarang. Kenapa harus membahas adab dulu gitu ya sebelumnya, karena ibaratnya adab itu adalah sebuah gagang pisau. Coba bayangkan pisau gitu ya, gagang pisau bagi sebuah pisau gitu, dan ilmunya itu adalah mata pisaunya. Kalau misalkan kita punya pisau tapi nggak ada gagangnya, kira-kira gimana tuh? Pertama, ilmunya mungkin bisa dipakai gitu ya, dan orang bahkan mungkin ngeliatnya aja udah serem banget tuh pisau gitu, kalau memegang aja bingung gitu, jadi nggak bermanfaat gitu. Atau kalaupun kita tetap paksakan itu pakai ilmu kita, pakai pisau kita itu, bisa-bisa tangan kita terluka lah ya, karena nggak ada tempat untuk menyelamatkan diri kita dari ketajaman pisau itu sendiri gitu. Padahal kita udah punya pisau yang bagus, stainless gitu, mungkin kalau sekarang pisau keramik ya lagi tren gitu. Tapi tadi karena tidak ada adab, maka kita tidak bisa menggunakannya dengan benar gitu. Yang ada justru malah bisa melukai dan mencelakakan ya, bukan sekedar melukai, bahkan bisa mencelakakan diri kita sendiri gitu, pemilik pisau. Nah makanya dimulai mukadimah ini saya mulai dengan adab ya. Yang pertama, adabnya apa sih gitu kan, bagi penghafal Quran yang pasti jelas. Yang pertama dan utama adalah apa kira-kira? Niat. Niat yang seperti apa? Niat yang ikhlas. Ikhlasnya kepada siapa gitu? Karena Allah. Nah mungkin kalau di sini yang kita suka pertanyakan, ikhlas itu gimana? Aku ikhlas, atau misalkan sedekah seikhlasnya. Sedekah seikhlasnya berapa? 1.000, 10.000 gitu ya. Bukan gitu ya, maksudnya pengertian ikhlas itu jelas gitu. Ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena apapun gitu. Karena Allah tuh gimana implementasinya gitu, mungkin agak nggak kebayang gitu ya. Bisa juga gitu ya, Allah para ulama juga mengatakan ketika kita niat itu beribadah sesuatu itu untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan surga dan takut terhadap neraka, itu juga masuk ikhlas gitu. Jadi misalkan sedekah 1 juta gitu ya, berat gitu, itu bukan berarti nggak ikhlas. Berat itu ya wajar gitu ya, karena kita mungkin nggak terbiasa gitu, atau karena takut, ada ketakutan, waduh nanti aku gimana nih ketika 1 juta aku keluarkan untuk sedekah gitu ya, dari gaji yang UMR misalkan, itu kan agak berat tuh. Nah itu dia tetap menjadi masuk dalam koridor ikhlas gitu, insyaallah gitu ya. Jadi kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu, walaupun berat gitu ya. Nanti monyong-monyongin mulut gitu, mulutnya harus a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Suaranya harus membuka lagi mulutnya gitu. Atau misalkan mencucu itu monyong ya kalau bahasanya orang Jakarta. Bukan berarti ketika kita berat akhirnya kita nggak ikhlas gitu tadi ya. Semua itu bermuara kepada Allah gitu. Pertama kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak riya gitu ya. Kalau riya kan berarti beribadah justru selain karena Allah gitu ya, di luar hal itu. Entah karena disuruh orang tua, mungkin kalau suruh orang tua itu bagi anak masih bagian dari pendidikan gitu ya.
terpaksa gitu ya. Tapi bisa juga gitu kan, coba ditanya lagi, kenapa kamu mau nurutin orang tua gitu? Karena ya perintah Allah itu untuk berbakti pada orang tua, jadi aku nurut semuanya kata orang tua. Nah, itu masih bisa terintegrasi gitu ya niatnya. Lalu yang kedua, kita harus mutamayiz atau unggul gitu. Unggul maksudnya gimana? Ya kita yang namanya urusan akhirat gitu ya. Kalau kita nggak tinggal di pesantren gitu, atau mungkin kalau kita sudah nggak punya orang tua gitu ya, siapa sih yang akan apresiasi kita gitu? Jadi ketika orang unggul itu, bahkan misalkan kita lihat gitu ya, hafidhoh atau misalkan para hafid Quran di Indonesia, walaupun ada berita gitu ya, hafid Quran menang juara 1 lomba MTQ internasional gitu, paling beritanya cuma 1 kali 2 kali gitu ya. Tapi kalau misalkan berita-berita yang buruk-buruk gitu kan, mungkin bagi para wartawan itu good news gitu. Tapi kalau yang gitu tuh biasa-biasa aja gitu kan, ibaratnya trafficnya tuh kurang menarik gitu ya, karena tadi mungkin orang nggak banyak apresiasi kita gitu. Makanya kita ini bagian dari adab, itu dimasukkan dalam adab supaya kita tetap harus berusaha gitu, walaupun nggak ada orang yang mengapresiasi kita di dunia gitu, tapi yakinlah bahwa Allah mengapresiasi kita. Allah memiliki keluarganya dari manusia di muka bumi. Siapa itu? Itu adalah para ahlul Quran gitu ya. Itu apresiasi yang kurang apalagi gitu ketika Allah udah jadi keluarga kita gitu ya. Gimana ya bayangin ya gitu ya. Ya pokoknya mungkin semua privilege gitu Allah kasih gitu, karena kita adalah keluarga Allah gitu. Dan tadi unggul dari siapa gitu? Dari orang lain. Jadi kita nanti ayatnya bisa masuk ke fastabiqul khairat gitu. Kita berlomba-lomba. Terus ini orang ini udah segini bacaannya, hafalannya gitu ya. Aku bukan, ya mungkin aku minder sedikit itu wajar, tapi gimana kita mengelola minder untuk diolah menjadi semangat gitu. Aku harus lebih kerja keras gitu, harus bisa minimal menyamakan dia gitu, karena dia umurnya sama kayak aku gitu, atau kita sama-sama mulainya sama di sini, harus pengusaha. Tapi kalau dia udah bisa lebih ini ya, mungkin aku harus lebih apa, nah kayak gitu semangat yang harus ditumbuhkan. Lalu menjaga diri dari lagu ini apa? Ada yang tahu? Ini lagu tadi mutamayiz. Lagu ini adalah hal yang sia-sia gitu ya. Jadi kalau misalkan udah dekat dengan Quran gitu, daripada buat nonton TV boleh, tapi ya paling misalkan setengah jam, 1 jam lah sehari gitu, atau misalkan satu film 1 jam 2 jam. Tapi misalkan nonton TV dari pagi sampai sore itu isinya tuh bukan lagi mubah gitu ya, mungkin bisa termasuk menjadi apa ya, itu mungkin haram gitu ya. Kalau sampai meninggalkan sholat kan jadi haram gitu. Nah gimana caranya tuh hal-hal yang seperti itu kita convert gitu untuk bermanfaat. Misalkan tadi ya, misalkan masih tahsin katanya ustazah saya masih shotnya masih kurang isti'la gitu, atau misalkan ainnya masih belum masuk ke tenggorokan, masih harusnya uba gitu, masih diperbanyak latihannya gitu. Atau mungkin hafalan, aku harus ngulang-ngulang hafalan nih biar besok setoran itu bisa langsung 1 halaman kayak gitu. Lalu yang terakhir, maksudnya terakhir di poin ini jadi warnanya. Terakhir di poin ini adalah selalu bersegera. Bersegera dalam apa? Bukan bersegera dalam keburukan ya pasti ya. Bersegera dalam ketaatan. Ini konteksnya gimana? Ya insya Allah saat ini sudah sangat tepat gitu ya, ketika ngeliat poster ada pembukaan tahsin tahfidz online langsung daftar gitu. Coba kalau misalkan tunda-tunda, pertama bisa jadi lupa, yang kedua bisa jadi slotnya udah penuh, yang ketiga kalau kita tunda-tunda mau sampai kapan gitu. Kalau misalkan mikir, aduh aku sibuk gitu, masa sih sibuk apa? Apakah nggak ada waktu 1 jam dalam sehari, 2 kali dalam sepekan gitu kan? Itu ada ujian kejujuran sebenarnya. Itu namanya sidikun niat gitu ya. Sidikun niat yang jujur. Nah, ini kalau kita udah punya niat yang seperti ini nih, merah putih ya, kayak udah pengusaha, udah niat yang jujur, insya Allah yang akan bimbing kita, Allah yang ngasih keruangan waktu buat kita,
Allah yang menunjukkan jalannya. Ya Allah, aku ingin surga firdaus ya Allah, sebagai hafidho, entrepreneur, gimana caranya ya Allah, berdoa gitu sama Allah. Itu insya Allah tuh Allah tuh dengar. Sekarang kita yakin doa kita didengar, dan juga kita menghindarkan diri dari hal-hal yang haram gitu ya, biar doa kita mustajab gitu. Itu Allah dengar dan Allah yang akan bimbing gitu. Dan itu saya rasakan sendiri gitu ya, segala keajaiban. Nggak tahu gitu mau gimana caranya, pokoknya aku tahu aku cuma mau ini, tapi arahnya kemana ya udah banyak doa tawakal sama Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, atau doa minta Allah sempurnakan ilmunya gitu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir gitu. Lanjut, nanti panjang nih videonya nih kalau misalkan sebanyak ini, nggak apa ya. Bismillah ya. Salah. Yang ketiga jadi warna-warni. Yang ketiga, jangan mencari popularitas atau niat mencari nafkah dari Al-Quran. Terus gimana misalkan dapat ada halaqah yang bayar gitu, atau kita pesantren, itu beda lagi ya. Itu ada di satu sisi ada dalil mengatakan bahwa orang yang paling berhak dibayar itu sebenarnya adalah guru-guru Al-Quran gitu, guru-guru agama gitu. Orang yang ngajarin dunia aja dibayar, masa yang ngajarin Al-Quran nggak dibayar? Tapi masalahnya ini, poin di sini adalah bagian dari diri kita sendiri gitu ya. Bukan kita ngomongin orang di luar, tapi kita belajar ini bukan supaya supaya nanti aku mau berkarir di bidang Al-Quran. Gimana itu berkarir di bidang Al-Quran? Itu berdakwah menjadi ulama, tapi itu nggak dibayar, yang bayar Allah gitu. Jadi tidak berniat mencari uang gitu ya. Mungkin prakteknya mungkin masih ada banyak gitu ya yang kita lihat. Kalau misalkan mungkin di pelosok-pelosok gitu sih yang saya pernah dengar, karena mungkin literasinya agak kurang gitu, wallahu alam gitu. Semoga kita semua gitu, mungkin kita juga kadang-kadang bisa tergelincir gitu niatnya gitu untuk hal itu. Makanya kita berdoa semoga kita Allah jauhkan dari sifat ini gitu. Padahal Allah sendiri bilang gitu, barang siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolong urusannya gitu. Barang siapa yang menjadi di akhirat maka dunia akan mengikuti gitu. Buat apa lagi sih kita nyari uang? Kalau kita niatin nyari uang malah cuma sedikit, makanya banyak banget kan guru aku cuma dibayar 100.000 tuh nggak bakal kaya gitu ya. Apa misalkan ya nggak bakal kaya kalau kayak gitu, tapi niatnya buat lomba sekali menang 30 juta, ya itu kalau menang kan belum tentu juga. Tapi yang pasti dosanya itu udah sejak pertama kali niat dilakukan udah dosa gitu, padahal menangnya belum tentu menang. Nah jadi buat apa sih kita kayak gitu. Lebih baik kita benar-benar ikhlas, pasti Allah yang akan mengurus diri kita. Tadi balik lagi, misalkan kita ke yang pertama ini ya, niat ikhlas karena Allah gitu ya. Terus menjaga diri atau mutamaiz kayak gitu. Itu kan tadi kita bahas kelebihannya itu kita bisa menjadi keluarga Allah gitu. Allah yang akan mengurus urusan kita gitu dunia akhirat insyaallah. Nah, saya akan membacakan salah satu hadis untuk poin nomor 3 ini. Hadis riwayat Abu Abid Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini sahih. Bunyinya, pelajarilah Al-Quran dan mohonlah kepada Allah dengan Al-Quran itu surga, sebelum Al-Quran itu dipelajari oleh orang-orang yang hendak mencari dunia. Sebab Al-Quran akan dipelajari oleh 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang mempelajarinya untuk mencari kebanggaan atau popularitas. Yang kedua, orang yang mempelajari Al-Quran untuk mencari makan. Dan orang yang mempelajari Al-Quran untuk mencari ridho Allah gitu. Ini sudah diprediksi gitu, poinnya situ ya. Sudah diprediksi bahwa ada 3 jenis orang. Pertama, orang yang mencari popularitas. Yang kedua, orang mencari makan. Dan orang mencari ridha Allah gitu. Semoga kita masuk dalam golongan yang 3. Makanya insya Allah di sini belajar di Hafidzul Pengusaha sebisa mungkin gratis gitu, gratis gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Mau jual produk juga saya juga takutnya dikiranya ngambil apa gitu, tapi sekarang sampai saat ini insya Allah masih gratis, dan mohon doanya gitu ya, semoga kita terus bisa membagikan ilmu gitu secara gratis. Entah tadi ya program yang tos pertama itu yang mungkin gratis, dan ini juga masih gratis. Lalu berikutnya yang keempat ya, langsung aja keempat. Tawadu. Nah, nanti nih misalkan ujiannya nih ketika
udah ketemu teman, waduh bacaan dia begini, atau misalkan hafalan yang paling gampang dilihat, oh hafalan aku udah segini nih, dia segini. Itu yang sampai yang kita merasa lebih baik dari orang lain gitu. Karena itu bisa jadi bagian dari sombong gitu. Sombong itu gimana? Barang siapa atau tidak akan masuk surga orang yang hatinya dapat sombongan sebesar biji satu biji darah pun gitu ya. Hadis riwayat Bukhari, biarkan dia, karena orang ini sahabat yang memprotes kebijakan Rasulullah SAW saat membagian ghanimah. Waktu itu asbabun nuzulnya ada ketika Rasulullah membagian ghanimah gitu ya. Jadi ada pada zaman Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan Khawarij, pasti sering dengar ya, atau mungkin pernah dengar. Jadi itu ciri-ciri beliau itu, mereka golongan Khawarij itu mereka memiliki bentuk dan kegiatan ibadah, sholat, dan bahkan bacaan Al-Quran yang luar biasa gitu. Namun dengan kesombongannya tadi ya, Rasulullah SAW menganggap semua sia-sia gitu. Bahkan tadi di hadis ini saya bacakan lagi, biarkan dia, karena orang ini sahabat yang protes kebijakan Rasulullah saat pembagian ghanimah akan memiliki banyak pengikut. Salah seorang kalian akan menilai kecil sholatnya dibanding sholat mereka. Begitu juga puasanya dibanding puasa mereka, dan amal kalian dibanding amal mereka. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Dan itu poinnya ada karena dia punya sifat apa? Sifat apa? Nggak bisa kedengaran di sini. Karena sifat sombong. Jadi itu sifat sombong itu nggak boleh ya. Sifat sombong itu seperti orang Khawarij, bagus bacaannya gitu. Itu bukan orang sombong, biasanya kan masih orang yang punya gitu ya, masih punya sesuatu. Tapi ada juga sih sebenarnya orang-orang yang makanya Allah lebih murka lagi gitu, orang udah mungkin fakir gitu tapi sombong gitu ya. Karena kalau misalkan orang sombong rata-rata sih orang yang punya entah apa gitu ya, punya ilmu, punya bacaan bagus kayak gini. Nah karena dia sombong itu akhirnya jadilah tuh orang Khawarij yang sampai sekarang terkenal ya dengan keburukannya gitu. Itu lebih beda dari sombong. Setan pun pertama kali sama Allah akhirnya dikutuk gitu ya, sampai nanti ketika kelak hari kiamat pasti masuk neraka semua setan-setan iblis itu karena apa? Karena sombongnya itu. Makanya jangan sampai ya ada kita bibit sedikit pun sifat sombong. Dan ini harus kita terus latih, terus mutabaah diri. Aduh aku sombong, istighfar. Sampai kapan kita istighfar ketika sombongnya? Sampai kita akhirnya enggak Allah cap sebagai sombong gitu. Dan itu Allah alam, Allah yang tahu. Yang penting kita berusaha. Lalu yang kelima, jangan berniat tadi samanya mencari duniawi dari Al-Quran. Jadi konteksnya nafkah, popularitas, dan ini duniawi. Kenapa dibedakan? Jadi ada suatu hadis yang berbunyi dari hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ahmad. Bacalah Al-Quran sebelum datang sekelompok manusia yang membacakan Al-Quran seperti orang yang datang mengadakan undian. Seperti orang yang sedang mengadakan undian. Mereka mengharapkan hasil yang cepat atau imbalan dunia, dan mengharapkan imbalan yang lambat, pahala akhirat. Jadi maksudnya gimana? Jangan kita mau ibaratnya praktis gitu ya, mau praktis cepat gitu, tapi hasilnya maunya surga. Dan misalkan akhirat kan pasti kan akhirat itu akhirat itu yang bagus-bagus lah gitu, surga firdaus gitu. Gimana caranya gitu ya, rumusnya apa? Saya juga mau tuh kalau ada caranya praktis. Tadi nih dia praktis cepat terus tapi surga gitu. Kadang-kadang kan identiknya orang yang praktis cepat ini gimana? Nggak istiqomah kan? Nggak istiqomah. Nah itu nggak akan bisa gitu. Padahal kita aja nggak tahu kita meninggal kapan gitu ya. Mungkin sekarang saya umur 29 tahun gitu, nanti ibu-ibu sini atau mbak sini ada yang lebih muda atau lebih tua gitu. Bisa jadi saya meninggal duluan gitu, pertimbangan lebih tua, tapi bisa juga saya masih lama hidupnya gitu kan. Kalau saya cuman punya tenaga cuma sampai umur 30, terus kemana gitu saya 30 ke atasnya gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi nggak seperti itu gitu. Jadi kita tidak mengharapkan atau kita tidak berniat
untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini hal-hal yang sifat itu aku mau santai-santai tapi aku hafal kayak gitu, atau aku mau minum apa tuh yang lucu-lucuannya ngebakar Al-Quran terus minum langsung hafal, nggak kayak gitu ya, karena itu kita juga akan capek sendiri. Makanya dinikmati aja setiap prosesnya, perbaiki satu huruf gitu. Nanti misalkan ada batch berikutnya, ini batch yang kedua ya, bisa dilanjutkan gitu ya, insya Allah masih gratis juga. Misalkan belum selesai belajarnya gitu, sampai kapan, sampai pokoknya selama-lamanya sampai kita hidup lah ya, dimanapun belajar. Lalu yang keenam, salah pulpennya, yang keenam, jangan menjadikan alat meminta-minta kepada manusia. Jangan menjadikannya, ini saya yang nulis nih, jadi silakan kalau mau tulis juga catatan, nanti setelah ini saya kasih tahu referensi apa yang saya pakai. Meminta-minta kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik ya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaknya dengan Al-Quran itu ia memohon kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sebab ada sekelompok orang yang membacakan Al-Quran untuk meminta-minta kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi janganlah, makanya gimana ya, ketika sekarang banyak ya, kita mungkin udah agak kurang respect gitu ketika ada yang minta sedekah gitu, entah karena memang banyak kasus penipuan gitu ya, atau mungkin saking banyaknya gitu, atau tidak, mungkin adabnya kurang baik gitu. Tapi kita tetap harus bersemangat gitu, karena ketika ada baik-baiknya orang misalkan mau mengambil sedekah itu memang dijemput gitu, dia datang entah motor rumahnya gitu atau WA gitu ya. Tapi kita makanya seimbang aja lah gitu, kita tanggapi dengan baik, tetap kita ingat bahwa kita punya kewajiban untuk memberikan hak kepada saudara kita, tapi kita sendiri gitu ya, ini mungkin terkhusus untuk diri sendiri, jangan sampai Al-Quran ini gitu ya kita jadikan buat meminta-minta. Dengan gimana, aku bacanya bagus atau hafalan banyak, minta dong kayak gini atau apa, aku nggak tahu ya gimana tuh konteksnya, tapi intinya ada juga gitu kan yang seperti itu, mengatasnamakan Al-Quran gitu, karena sudah memiliki Al-Quran di lisannya gitu ya, nggak mungkin masuk di dalam dadanya. Nanti kan sampai dikatakan Hawaris itu tuh bagus bacaannya tapi tidak masuk ke tenggorokan, tadi yang poin nomor 5 ya. Dan orang-orang yang jadikan Al-Quran sebagai alat minta-minta itu pasti itu Al-Quran belum nyampe di hatinya gitu. Karena kalau misalkan Al-Quran sudah di hatinya itu jadi hal sangat berharga gitu ya, nggak akan gitu setega itu gitu Al-Quran jadi tempat minta-minta. Lanjut nomor 7, berhati-hati dari sifat munafik. Dari sifat munafik. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Orang-orang munafik di kalangan umatku kebanyakan adalah qari'ah mereka. Jadi banyak ya orientalis ya. Kalau misalkan pernah dengar orientalis itu orang-orang yang banyak, dia sebenarnya bukan orang Islam gitu, tapi mempelajari Islam dan Timur ya, karena banyak karena orang Timur itu mayoritas beragama Islam. Untuk apa? Sebenarnya untuk menggerogoti gitu, tahu tuh orang Islam tuh begini, terus makanya mereka masuk ke sana dan akhirnya menyerang dari dalam gitu. Maka salah satu misi para yang musuh-musuh Islam itu adalah menghancurkan rumah tangga orang-orang Muslim, karena di Islam sangat ditekankan gitu atau diketahui gitu ya, bahwa iblis itu ketika ada perseteruan gitu ya dari setan-setan gitu, setan daripada prajurit setan itu, misalkan ada prajurit yang datang, saya sudah membuat orang ini berkelahi, saya sudah membuat orang ini mencuri, saya sudah membuat orang ini berbohong gitu. Itu semua kata iblis itu biasa-biasa aja perasanya. Tapi ketika ada pasukan iblis yang datang, dia bilang saya sudah membuat fulan dan fulana bercerai, wah itu prestasi yang sangat dibanggakan gitu, karena pokok fondasi gitu dari sebuah peradaban muslim itu berawal dari keluarga. Nah ini sebenarnya saya agak malu juga karena belum berkeluarga ya. Nah mohon doanya ya kepada teman-teman, mungkin adik-adik atau ibu-ibu umat-umat di sini gitu. Semoga Allah segera temukan jodoh yang solih gitu. Itu tadi dari keluarga gitu. Nah jadi banyak juga gitu orang yang hafal gitu ya,
tujuannya bukan karena Allah, dan itu mungkin lisannya bagus gitu bacaannya gitu ya, atau ya, tapi kita lagi-lagi jangan menjadikan ini sebagai kita ngejudge orang gitu, ini kayaknya dia munafik nih, termasuk yang ini hadisnya gitu, qori'ah tapi munafik gitu. Tapi jangan seperti itu ya. Pokoknya lagi-lagi semua yang saya sampaikan ini untuk diri kita sendiri saat ini. Jangan sampai kita bacaannya bagus tapi munafik. Munafik kan berarti tidak, ketika berkata dia berdusta, ketika beramal ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika diamanahi dia berkhianat gitu. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi ini banyak ya kajian tentang munafik, saya mungkin hanya sedikit overview saja. Kembali lagi, ini untuk adab kita ya terhadap Al-Quran sebelum kita berinteraksi lebih banyak, insyaallah. Yang ke-8 itu insyaallah ada 10 ya. Yang ke-8, berhati-hati dari tergelincir pada maksiat gitu ya. Berhati-hati. Ini kata-katanya bagus nih, dari tergelincir nih. Namanya orang tergelincir sengaja nggak? Ada nggak ya orang yang menggelincirkan diri? Ya mungkin ada orang yang prosotan. Tapi bukan itu ya maksudnya. Jadi tergelincir ini karena biasanya tuh hal yang sifatnya tuh kita nggak sadar gitu, nggak sadar. Mau warna apa nih, coba warna kuning. Tergelincir tuh warning dong kalau baca nggak tuh, makin terang makin kebaca nih. Tergelincir gitu. Tergelincirnya seperti apa? Ya, saya bacakan aja ya. Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud menasihati seseorang, sesungguhnya engkau hidup pada zaman banyak para ulamanya, sedikit ahli baca Al-Qur'annya. Hukum-hukum Al-Qur'an pada masa itu dilaksanakan dengan baik, huruf-hurufnya belum tertulis. Sedikit orang-orang yang meminta, banyak yang memberi. Pada zaman itu mereka memanjangkan sholat dan memendekkan khutbah. Mereka menampakkan amal-amal mereka sebelum hawa nafsu mereka. Jadi poinnya adalah kita tuh lebih banyak beribadah lah gitu ya daripada kita nafsu. Jadi poinnya sini ada nafsu, karena bisa menggelincirkan kita tuh nafsu. Adam dan Hawa juga makan itu karena nafsu, hawa nafsu. Lanjutkan dulu pembacaan hadisnya. Dan akan datang kepada masyarakat suatu zaman, sedikit para ulamanya, banyak ahli baca Al-Qur'annya, ayat-ayat Al-Qur'an banyak dihafalkan, hukum-hukumnya tidak dilaksanakan. Banyak orang yang meminta-minta dan sedikit yang memberi. Mereka suka memanjangkan khutbah dan memendekkan sholat. Mereka sering menampakkan hawa nafsu mereka sebelum amal soleh mereka. Nah, ini di paragraf terakhir, Imam Malik rahimahullah berkata, Al-Quran ini bisa saja dibaca atau dihafal oleh orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Jadi namanya Al-Quran itu, mungkin kita merasa hafal Al-Quran tuh udah jadi malaikat gitu ya. Terus siapa malaikat? Gimana ya, malaikat itu bisa tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan manusia ya, karena karena malaikat tidak mempunyai nafsu gitu. Ya makanya manusia itu kalau udah punya nafsu tapi masih bisa taat pada Allah gitu, derajatnya jauh gitu dibandingkan malaikat lebih tinggi kita. Nah, itu yang akan kita capai gitu, yang akan kita ikhtiar untuk dicapai. Nah, tadi poinnya adalah nafsu itu. Jadi tergelincir karena nafsu. Hati-hati. Nafsu apapun gitu ya. Nanti kalau kita bahas soal nafsu ini panjang, bisa dikaji lagi atau ikut kajian-kajian ustadz di luar banyak sekali. Apa aja gitu ya yang karena kenapa ya, nafsu itu sifatnya kan dia baik gitu, bukan baik, menyenangkan gitu. Orang tergelincir itu karena menyenangkan jalan kaki tuh nggak ngeliat gitu, saking kan lagi jalan terus megang handphone karena seneng handphone buka WA terus akhirnya tergelincir gitu. Saya sifatnya lalai gitu, lupa atau misalkan terlena gitu dari sesuatu gitu. Jadi tadi karena Imam Malik mengatakan gitu, Al-Quran karena bisa juga dihafal oleh orang-orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Jadi jangan sampai kita tertipu gitu ya, atau kita mungkin penting hafal Quran gitu, tapi sifat-sifat lain atau misalkan maksiat-maksiat lain gitu yang kecil maupun besar kita akhirnya menyepelekan gitu. Nggak apa-apa kok aku bukti masih hafal Quran, belum tentu, karena tadi dikatakan gitu, orang Al-Quran bisa dihafal atau dibaca oleh orang-orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Jadi yang penting adalah pentingnya adalah dalam diri kita gitu.
Karena kita menghafal Al-Quran itu juga untuk membersihkan diri kita. Terus minta dia ngomong, oh gitu mendingan gak usah hafal Al-Quran, kita bersihin diri kita. Masa pertanyaannya, membersihin diri kita itu pakai apa kalau bukan pakai Al-Quran? Pakai kajian Ustadz itu isinya apa kalau bukan kajian tentang Al-Quran gitu. Semua buku, kitab, hadis, apapun gitu ya, bukan hadis ya, maksudnya kitab-kitab, buku-buku kajian Ustadz sebenarnya itu ngajarin apa sih kalau bukan ngajarin Al-Quran? Ngajarin Al-Quran juga kan, makanya ini dibersihkan dengan Al-Quran gitu. Sekarang kita baca tahsin, belajar menghafal Quran, menghafal Quran. Padahal kita membersihkan si hawa nafsu ini, kita bersihkan dengan Al-Quran gitu. Tapi makanya jangan sampai kita lupa tujuan terlepas dari fadilah tadi ya, menjadi ahli Quran, menjadi keluarga Allah, menjadi penghuni surga Firdaus, itu tujuan dalam yang implementasi secara bukan secara nyata ya, secara praktisnya gitu, yang bisa terlihat gitu, kita harusnya bisa lebih tidak emosi, tidak lebih bersih dari segala penyakit hati gitu kan, bisa menawan hawa nafsu apapun gitu ya, mulut, kemaluan, mata gitu. Itu adalah buah gitu dari kita berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Ya, maksudnya seperti itu. Yang 9, banyak berdoa. Kepada Allah. Untuk apa? Agar menuntun kita ke surga. Coba ya, mas sekarang surganya surga apa? Warna hijau ya, surga Firdaus. Surga Firdaus. Ini ada dalilnya ya. Jika kita meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Jangan malu. Aku bukan siapa-siapa ya. Sekarang bukan siapa-siapa. Orang yang semuanya jadi apa-apa tuh bermula dari bukan siapa-siapa. Ada nggak orang atau misalkan Bill Gates gitu ya? Terus siapa sekarang kaya dunia? Tesla. Lahir langsung kaya. Nggak ada ya, malah yang ada tuh mereka banyak, rata-rata banyak dari beliau-beliau itu yang berawal dari orang-orang miskin gitu. Coba kalau dari dulu miskin, aduh aku orang miskin, masih aku jadi orang terkaya di dunia kayak gitu terus, nggak akan jadi Tesla, nggak akan jadi Bill Gates gitu. Sekarang juga kita, keluarga aku bukan agamis, nggak ada nyuruh kayak gitu. Kayak semua orang juga kayak gitu tuh, nggak sampai kapanpun akan terus seperti itu gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia atau hambanya melebihi kapasitasnya gitu. Kalau Allah udah kasih kita takdir seperti ini, Allah tahu kita tuh bisa dan hanya kita yang bisa. Maka gimana menghadapinya? Udah jadikan aja itu sebagai batu yang seperti apa, bukan buat nimpuk ya, buat loncat gitu. Kenapa saya juga bingung kenapa batu loncatannya. Pokoknya intinya jadikan tempat pijakan, ya udah kita berpijak itu, yang penting tujuan kita sama-sama di surga Firdaus ini ya. Misalnya besok kalau misalkan teman-teman gitu, ibu-ibu, mbak-mbak di surga Firdaus, terus nggak ngeliat ada Fitri Sundari gitu, tolong cari saya ya Bu, mbak, teman-teman, adik-adik gitu ya. Nanti biar gitu nanti kita reuni deh. Ya insyaallah ya, kita sama-sama memberikan manfaat satu sama lain untuk ini ya. Bisa salah satunya adalah memberikan syafaat gitu, bisa saling membantu insyaallah. Makanya kita harus lebih kenal nih. Nanti lebih kenal jadi, oh iya ada si mbak ini ya, kok belum ada di surga gitu. Karena kita banyak silaturahim kepada orang lain, itu salah satu kelebihan silaturahim. Insyaallah semoga Allah berikan kesempatan buat kita lebih banyak berinteraksi ya. Lanjut nomor 10. Tadi ya poinnya juga, saya mau sampaikan surga Firdaus berdoa di tadi nih. Sidikun niat ini ya. Jadi kalau kita tadi niatnya lurus gitu, apapun yang kondisi kita sekarang, segala kekurangan kita sekarang, pasti Allah akan bimbing gitu. Jadi kemana ini dia tadi? Jadi tadi setelah kita udah niatnya lurus, jangan lupa kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku, jadikanlah kami sebagai penghuni surga Firdausmu ya Allah gitu. Kita doa terus seperti itu. Dan juga Allah mudahkanlah lisanku untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, ingatanku, hatiku ya Allah masukkanlah ke dalam hatiku, bersihkanlah diriku dengan Al-Quran gitu. Allahumma arhamna bil Quran. Nomor 10, nomor putih nih, 10 deh, ini aja biar ada bedanya. Selalu bersama Al-Quran.
Al-Quran sampai menghadap Allah. Masya Allah ya, Al-Quran itu adalah teman kita mulai sejak kita mati nanti di alam kubur sampai kita menghadap Allah gitu ya. Kan Allah kita nanti hadapin nanti, pertama kita dikubur dulu gitu sama malaikat. Insya Allah nanti Al-Quran itu datang sebagai bersosok gitu, seorang, misalkan kita perempuan, seorang pria tampan yang menyenangkan lah gitu ya, wangi gitu. Tampannya masing-masing, ada yang seleranya western atau seleranya apa, timur, tengah, utara, barat, ada yang seleranya seperti orang kutub utara beruang ya, nggak ya, bercanda. Jadi itu nanti juga hadir gitu di kubur kita sebagai teman kita gitu, korin ya, sebagai teman kita di kubur. Terus nanti ketika kita yaumul hisab gitu, dia juga akan memberikan syafaat ketika kita melewati jembatan Sidratul Muntaha, ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Kita harus banyak-banyak berdoa dan ingat gitu saat itu juga. Membayangkan ketika kita sedang membaca ayat itu, salah satu yang kita minta Allah pada Allah adalah Allah berikan petunjuk untuk bisa melewati jembatan tersebut. Nah itu gimana cara bisa melewati jembatan tersebutnya? Yaitu adalah buah dari amal tabungan kita di dunia gitu. Nah tadi cita-cita kita membaca Al-Quran sampai menghadap dengan Allah, jadi enggak 3 bulan terus selesai gitu, enggak kayak gitu ya. Dan salah satu hadis juga ada yang salah satu mufasir gitu ya, ada yang menafsirkan yang bacalah dan naiklah itu, tahu? Nah itu sebagai nanti derajat surga kita itu tergantung seberapa banyak ayat hafalan kita gitu, atau hafalan yang bisa kita baca gitu ya. Jadi ada yang mentafsirkan bahwa nanti di akhirat itu kan tidak ada Al-Quran mushaf gitu, jadi udah yang bisa dibaca itu yang ada dihafal gitu. Nah itu salah satu tafsir ya, tapi bisa dicari lebih lanjut lagi gitu. Jadi semangatnya nanti kalau misalkan kita hafal 30 juz itu berarti surga paling tinggi gitu. Dan juga kita harus ingat gitu ya, bahwa nanti di akhirat itu orang ada yang masih iri gitu, masih bukan di akhirat, di surga kan udah nggak ada lagi kan gil gitu, rasa dengki segala macam gitu. Tapi masih ada satu orang tuh iri dengan orang lain yang masuk surga yang di atasnya gitu. Jadi nanti di bawah ada manusia, lihat di bawah sini, terus ngeliat ke atas, makin tinggi itu dia gitu. Itu diri karena apa? Karena ya itu surga itu kan kehidupan unlimited gitu ya. Jadi itu surga itu, akhirat itu, ini kita sekarang di dunia nih cuman segini, sepenggal gitu. Dunia apa dunia mbak? Dunia ya maksudnya nih. Dunia. Nanti akhirat itu gimana? Akhirat itu dari kita mati sampai nggak ada ujungnya nih, unlimited terus nih ya. Segitiga gini ya kalau matematika, unlimited life. Bayangkan kita nanti di akhirat itu, kalau naudzubillah min dzalik, ya Allah kita bayangkan orang yang lainnya ya, orang kafir gitu ya, di akhirat itu selama-lamanya di neraka. Naudzubillah min dzalik, Allah selamatkanlah kami dari api neraka gitu. Jangan sampai kita masuk neraka sedikit pun gitu. Kalau bisa ya masuk surga tanpa hisab gitu, atau langsung masuk golongan orang yang masuk surga langsung, tidak perlu ada ke neraka-nerakanya dulu gitu ya. Walaupun semua muslim kan akan ke surga ya, tapi ya masa mau sih sedetik aja di neraka gitu. Padahal siksaan neraka yang pada ringan itu adalah ketika manusia pakai sendal tuh otaknya mendidih gitu. Lo mau gitu nyobain sedetik aja? Naudzubillah min dzalik, saya sih nggak mau gitu. Misalnya kita semua nggak ada yang mau, makanya kita berdoa gitu. Kita berusaha amal kita setinggi mungkin, amal ibadah kita lebih baik daripada amal buruk kita, nggak ada amal buruk ya, daripada perilaku buruk kita gitu. Jadi kita tuh pengen surga tertinggi. Kenapa semangatnya surga Firdaus gitu? Karena ujung-ujungnya di bawah sini berhubungan dengan unlimited life kita gitu. Kita tuh pengen selama-lamanya surga Firdaus, surga tertinggi, bayangin ya. Nah itu kan nggak ada, dia udah pakai puncak gitu selama-lamanya gitu. Dan itu bukan hal yang mustahil. Allah aja bisa menciptakan manusia segede banyak gitu dari zaman dahulu kala sampai nanti. Masa cuman masukin kita satu orang ini aja gitu ya, atau kita beberapa orang ini yang tergabung hafidh pengusaha gitu jadi penghuni surga Firdaus? Masa Allah nggak bisa? Pasti bisa kan? Pasti bisa. Tiba-tiba tadi nggak hafal Quran jadi hafal gitu, jadi nggak soleha jadi soleha gitu menurut Allah gitu.
pasti sangat bisa lah gitu. Makanya kita tuh minta sama Allah tuh sangat merendah, ya Allah, sungguhnya Engkau maha berkuasa ya Allah, jika Engkau tidak menjadikan aku masuk keluargamu ya Allah, aku menjadi apa lagi di dunia ini ya Allah. Ya Allah, masukkanlah aku dan teman-teman hafidh pengusaha sebagai penghuni surga Firdaus ya Allah, itu sangat mudah ya Allah bagimu ya Allah gitu. Dan doa-doanya banyak seperti itu ya. Kita benar-benar merendah pada Allah, ya Allah, Engkau maha bijaksana, Engkau maha kuat, Engkau maha pemilik segala kerajaan gitu. Sangat mudah ya Allah untuk Engkau menjadikan lisan-lisan kami ini senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, dan juga hati kami ini selalu menganggap dunia itu ada di tangan, dan kami akan bisa terus menerus bersedekah sepanjang siang dan malam hari kayak gitu. Itu sangat mudah bagi Allah, dan itu kita harus tadi yang kita selalu mintakan kepada Allah. Ujung-ujungnya tadi berhubungan dengan di atasnya ini berhubungan dengan yang di atas, kita berdoa surga Firdaus, sidikun niat, dan kita beriman doa nomor 9 ini ya tadi ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kita niatkan hafalan kita itu ada hafalan yang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sepertinya ini lebih dari waktu yang direncanakan gitu, tapi insya Allah apa ya, semoga bermanfaat, bisa dicatat. Oh ya, dari referensinya ini ada di buku ya, kalau ada yang mau beli bukunya silakan di toko buku terdekat atau online shop. Ustadz penulis nanti bisa ya, kalau misalkan di buku itu kan gak ada kata ustadznya, tapi ini karena kita ihtiram ya manggil Ustadz Abdul, astagfirullah, biasanya kecepatan saya tuh punya kelebihan saya adalah kelebihan kecepatan dalam berbicara. Dan juga mungkin nulis, makanya tulisannya jadi kayak gitu, Abdul Aziz Abdur Rauf. Nah, insyaallah ini Al-Hafiz ya, ustadz kami, salah satu ustadz kami, pembina Rumah Quran Nusantara. Judul buku Kiat Sukses Menjadi Hafidh. Ini masih sebenarnya spellingnya tuh hafidh pakai ZH ya, seperti yang tulis hafidh pengusaha itu, tapi ada banyak orang yang udah menjadikan ini kata terbiasa, common sense adalah hafidh pakai Z ini. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai hafiz itu nggak ketulis gitu, suka nggak kelacak, makanya buku ini juga masih hafidh pakai ini ya. Maksudnya ini loh, dua kata ini harusnya kan hafiz gini, kalau hafizoh gitu ya, tapi nggak apa hafidh pengusaha tetap saya udah apa pakai aja sesuai dengan terjemahan, sesuai dengan spelling yang sudah dibakukan di Indonesia gitu. Al-Quran, kiat sukses menjadi hafidh Al-Quran. Nah, poin ini daiyah ini warna putih. Itu adalah menjadi Al-Quran daiyah. Jadi bukan hafidh Al-Quran yang tadi ya, cuman bacaannya bagus tapi nggak nyampe tenggorokan gitu, atau sombong segala macam gitu. Ini adalah di bab sebenarnya bab terakhir, bab tentang bab terakhir enggak deh, bab hampir terakhir ya. Bab terakhir kan tentang ada di buku ini ada bab tentang ayat yang mirip-mirip. Jadi misalkan mau hafal Quran suka ketukar-tukar tuh juz 1 juz 2 gitu. Nah, ini di buku ini juga ada, tapi ini bab yang ke-8 tentang adab ya. Adab hafal Quran. Ya, seperti itu dari saya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini ya, insyaallah. Mungkin saya mau mengakhiri dengan berdoa. Kemarin sudah diberikan ya, untuk mungkin nanti diberikan oleh masing-masing doa khatmul Qur'annya. Kita baca bersama-sama. Akhir Isnin Salasa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
والمرسلات ناوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu tadi buat baca doa yang tadi itu karena berhubungan dengan doa maka saya merasa butuh untuk dibacakan. Itu dibaca artinya, lalu diperhatikan tulisannya itu. Kadang kita suka ngikutin nada di TV, tapi ternyata salah hurufnya atau salah harokatnya, salah panjang pendeknya gitu. Akhirnya nanti bisa-bisa salah artinya gitu. Jadi tadi bacanya coba diperhatikan betul makhrajul huruf harokatnya, terus sama tadi ya matnya panjang pendek. Sekian dari saya, Fitri Sundari. Yang baik dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan yang buruk datang dari saya sebagai manusia dengan segala kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf jika banyak yang kekurangan dan silakan diambil baiknya saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Fala takunanna minal mumtarin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.